Walaupun saya terlibat di konsultan politik, sampai saat ini saya masih golput. Ada gempa politik itu bukan hanya DKI aja nanti yang berimbas, tapi bisa keseluruhan. Karena kalau ngitung data survei terakhir Kompas itu, kalau dipakai angka pemilih yang 80% aja yang terendah, itu sudah 49%. Halo, sahabat sindikat politik. Kembali lagi bersama kita di sini dengan saya Riko Hutagalung Dan saya Luhut Situmorang. dan bintang tamu kita Bang Wimbo Widiantoro. Jadi Bang Wimbo ini adalah seorang aktivis 98. Dan dia juga sebagai ketua Jarnas 98 wilayah DKI. Jadi ngomong-ngomong, karena abang ini aktif 98 bang, itu abang dari kampus mana tuh? Atau apa kegiatan dulu pas selama proses reformasi itu? Wah, ini kita beromantika dulu nih bang ya. Oh, siap. Kalau 98 saya simpul dari Universitas Sahid. Sahid Tebet bang. Di Tebet. Ya itu dulu salah satu posko. Forum kota, kan dulu poskonya itu bergilir, sempat pindah-pindah, pernah di UKI, pernah di Sahid, pernah di ISTN itu. Nah kebetulan karena wilayahnya nggak terlalu jauh dengan DPR, nah cukup paling lama lah untuk jadi posko forum kota. Yang paling sebentar itu cuma ISTN karena terlalu jauh ke dalam hutan. Teman-teman sering ngeluh kalau untuk Longmas itu jauhnya minta Kejauhan bang ya? Iyalah. Dari Lenteng Agung itu masuknya ya, ya. Nah itulah kalau 98 ya dulu ya termasuk cukup idealisme lah teman-teman gitu kan. Ya konflik-konflik di internal 98 ya saya sempat merasakan lah ya. Jadi forum kota pecah, saya gabung di front kota gitu. Oh, sempat ada front kota tuh kan? Ya, di front kota. Walaupun sebelumnya kan pecah pertama itu dengan Pamret. Nah, front kota itu pecah yang kedua. Tahun berapa itu? Kalau pecahnya sekitar tahun 2000-an lah ya, tahun 2000-an. Karena apa itu bang biasanya itu? Ya biasalah urusan persoalan sepakat tidak sepakat. Pasca 98 itu lantas sama sibuk di dunia awal? Sampai 2004 saya fokus di kegiatan usaha. Sama kayak kawan-kawan lain ya? Ya, usaha semua. Nah, walaupun saya juga masih bantu adik-adik ya di kampus. Saya waktu itu fokus di percetakan. Masuk 2004 saya sudah mulai terlibat di kegiatan ya konsultan politik. Ngeri ya bang ini nih konsultan politik nih. Pertama siapa bang calonnya bang? Waktu itu yang abang pegang sebagai konsultannya? Konsultan. Ya waktu itu saya masih baru. Jadi saya hanya bagian kecil dari di Pilkada DKI. Siapa itu bang dulu bang? Pak Kumis bang itu student ya. Nah, ya disitulah awal saya belajar gimana cara. Waktu itu kan lawannya kan Adang Doro Jatuh di Pilkada DKI. 2009 berarti itu bang ya? 2007. Pilkada 2007. Oh iya 2007. Terus kan abang ini di Jarnas ini sebagai ketua bang ya di wilayah DKI ini bang. Ya. Otomatis tujuannya itu memenangkan Prabowo Gibran nih bang di wilayah DKI ini. Nah,
perkembangan elektabilitas Prabowo Gibran di DKI itu gimana Bang sampai saat ini menurut Abang? Kalau ya karena basic saya konsultan politik ya, dan saya baca peta juga, biasa baca peta, data-data survei itu juga cukup lumayan banyak ya. Kalau secara nasional saya bisa katakan 95% itu sudah di tangan. 95%. Ya, kemenangan Prabowo Gibran itu sudah di tangan. Karena dari data semua lembaga survei yang rilis itu sudah terlihat jelas. Nah, khusus DKI, memang Prabowo Gibran ini punya tantangan yang cukup berat, gitu. Di mana posisi saat ini memang masih tertinggal dari pasangan Anies Muhaimin, walaupun kalau dihitung margin error ya masih bisa. Tapi berjalannya waktu ini sebetulnya memang tidak ada yang melakukan atau mengkritisi kebijakan Anies di Pilpres ini, khusus di wilayah DKI. Sebetulnya mengkritisi Anies itu sebetulnya hanya satu saja. Karena program otentik Anies Baswedan itu di DKI itu hanya satu. Apa itu? Rumah DP 0%. Rumah DP 0%. Sisanya itu program-program lanjutan yang sebetulnya memang ya kayak trotoar, penataan, terus ruang terbuka hijau, itu program yang sudah lama sebetulnya, sudah dicanangkan dari mulai zaman Jokowi. Ini menarik nih Bang, soal mengkritisi ya. Abang kan tadi bilang tuh gak ada mengkritisi. Nah menurut Abang nih, hal yang fundamental apa sih yang harus dikritisi dalam Pilpres ini dengan berkaca pada debat pertama kemarin tuh Bang? Sebetulnya jujur, kalau untuk debat nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Ya, sepakat itu. Tidak ada pengaruh. Ya, kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Yang pertama, berapa persen sih yang milenial ya Yang nonton debat? Yang menonton, misalnya nonton, tapi yang punya keinginan untuk aktif, mencari apa sih program-program ininya yang mau jadi visi misinya sih, capres-capres kecil yang diharapkan oleh masyarakat itu yang real aja gitu, yang real aja. Nah, yang real aja itu yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Kerja nyata. Ya, yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Nah, masyarakat saat ini ya memang kita nggak bisa pungkiri data yang bicara tingkat kepuasan terhadap Jokowi itu di atas 70%. Ya, betul. Gitu. Nah, yang notabene-nya saat ini kita nggak bisa pungkiri Gibran adalah anak, ya persoalan anaknya dari Jokowi gitu kan. Gitu. Sehingga ya masyarakat akan melihat itu gitu. Berarti yang bisa legasi yang bisa melanjutkan program-programnya Jokowi ya di mata masyarakat ya hanya Prabowo. Gitu. Hanya sebatas itu kok. Dan ya sebetulnya kebutuhan yang di masyarakat inginkan gitu kan, dengan data yang sudah terpampang di hampir semua lembaga survei, ya tingkat kepuasan itu sudah real, sudah nyata, bisa dinikmatin oleh masyarakat. Ya walaupun ada sekitar 20-30% yang merasa belum puas, itu hal yang wajar. Tidak mungkin ya, yang namanya presiden itu bisa memenuhi semua keinginan masyarakat. Menarik nih ngomong-ngomong lembaga survei nih Bang ya. Abang pernah nggak sih ikut dalam aktif di lembaga survei?
Saya, Dari pemaparan abang kan kayak ini Pakai hatam data, hatam betul. datanya keras nih. 20, saya 30. 2004, 2009, 12. 2019, 2014 itu terlibat di kegiatan pemenangan pilpres. Begitu pula di pilkada-pilkada. Gitu. Tapi walaupun saya terlibat di konsultan politik sampai saat ini saya masih golput. Ya, Alasannya kenapa itu? ya sederhana lah, persoalan undang-undang. Jadi cuma tanggung jawab saya untuk memberikan pendidikan politik. Ya minimal di lingkunganku. Ya maksimal ya saya terlibat di kegiatan tim relawan atau tim kampanye. Maksudnya persoalan undang-undang tadi apa sih bang? Persoalan undang-undang apa ini? Ya undang-undang pemilu sama undang-undang kepartaian. Emang ada apa dengan itu? Kenapa jadi di golput abang? Ya sekarang ini undang-undang pemilu itu ya dengan putusan MK ya, yang suara terbanyak, Ya. mungkin nggak orang-orang idealis, orang-orang yang punya pandangan visi misi bagus untuk memajukan bangsa ini, ya, tapi dia secara logistik nggak punya, bisa jadi atau bisa duduk. Itu pertama. Terus kedua, di undang-undang partai daftar caleg nomor urut 1, nomor 2, 3, 4 apakah berdasarkan nomor urut KTA, berdasarkan nomor urut tanggal Berdasarkan dia kaderisasi. atau berdasarkan setoran atau berdasarkan keluarga, oh ini anaknya ketua partai, Atau berdasarkan keterkenalan. atau berdasarkan ya artis yang sudah terkenal. Sehingga hal inilah yang membuat saya masih dalam posisi golput. Partai menjadi transaksional Partai- itu ya. Partai sendiri nggak bisa. Ya persoalan partai dibilang partai kader, bullshit lah buat saya. Nah, Kalau yang betul ya persoalan nomor urut caleg, ya itu berdasarkan tanggal Dia masuk ke dia masuk di sebagai anggota partai. jelas regenerasinya Iya. bang ya. Terus yang kedua, tidak ada yang namanya dropping. Boleh dicek hampir semua caleg DPR RI itu asalnya dari Jabodetabek di seluruh Indonesia. Untuk DPR RI. Ya. Menyebar mereka bang. Ya bukan berarti karena bukan- pusat bukan- informasi bukan- di Jakarta, Bang. Karena berarti kan bukan putra daerah. Rumahnya KTP-nya DKI nyaleknya di Jawa Timur, di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi. di Sulawesi. malah ada mantan Kalaupun ada, itu dapat nomor urutnya terakhir. Kalaupun ada, tapi nomor urut 1, 2, 3, pasti KTP-nya KTP Jakarta. Jadi terlalu apa bang ya? Apa? Jadi benar kayak bang lu tadi terlalu transaksional dalam kepartaian itu makanya bang memilih golput gitu. Ya, itulah karena persoalan putusan MK yang memutuskan suara terbanyak. Betul, suara terbanyak itu adalah suara itu yang itu, tapi juga harus dibatasi. Bagaimana mekanismenya untuk persoalan penempatan nomor urut. Itu pertama. Terus kedua, persoalan dana kampanye. Ya. Persoalan dana kampanye. Masa yang dibatasin hanya sumbangan, tapi tidak dibatasin persoalan berapa jumlah maksimal yang dikeluarkan. Masa untuk DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, DPR RI sama Pilpres itu jumlah sumbangannya sama. Tapi tidak ada pasal yang membatasi berapa maksimal. Sehingga ini yang jadi pegangan caleg-caleg itu ya, untuk bisa menggunakan segala sumber daya
yang dia punya, termasuk angka, termasuk nilai untuk digelontorin. Persoalan laporan pertanggungjawaban kampanye, ya saya tahu lah akal-akalan. Sebelum kita lebih jauh nih bang, abang mau minum dulu nih, kayak Boleh, abang boleh. asik banget nih ngobrolnya nih. Ini kopi nih. Mang Uci, Oh, kopi bang. Iya. bir. Wih. Eh, Ya, makasih bang Uci ya. thank you. Ya, makasih bang. Oke. Semangat nih bang ya. Kita baik lagi tadi bang persoalan survei Jakarta. Ini kan hasil Litbang Kompas kemarin nih. Ini kan sangat membuat dinamika perpolitikan makin panas nih bang ya. Nah, Litbang Kompas sendiri membuka data Jabodetabek sendiri hasil survei daripada Prabowo Gibran itu naik bang Yap, dan mengurangi suara daripada Anies. Ya. betul. Itu pandangan abang kenapa tuh bisa terjadi seperti itu? Malah Anies sendiri sebagai ini kan lumbung suaranya nih Jabodetabek. Ya. Kenapa bisa? Kalau untuk Jabodetabek ya, Jabodetabek memang secara isu gitu kan memang dimulai di wilayah Tangerang, ya istilahnya pinggiran DKI ya, itu sudah mulai ada perubahan. Tergerus bang. Tergerus gitu. Tergerus. Apa Tapi faktornya itu bang? banyak lah, banyak faktor. Banyak faktor. Tapi kalau untuk DKI, khusus DKI yang masih belum terlalu banyak perubahan. Gitu. Nah, kalau saya lihat sih, memang yang perlu diperkuat dan perlu sering turun ke masyarakat itu memang yang di DKI. Nah, sentuhan yang kecil, gitu kan, tapi bisa dirasakan. Sebetulnya persoalan masyarakat di DKI itu cukup banyak ya di masyarakat bawah gitu ya. Jujur kayak model di wilayah Jakarta Utara, kebutuhan air Itu susah bang. air bersih Susah, Iya. susah itu susah. itu kan dari zaman dulu itu belum Selesai, selesai. Betul. Sekedar air buat mandi aja, buat ini harus beli Yang pakai jeri-jeri gini tuh. jerigen, dan itu belum bisa selesai. Nah kemudian ini pasca hasilnya ini kan abang sendiri sebagai ketua Jarnas DKI Jakarta melihat ini nih bagaimana kemudian nih kerja-kerja nyata dan target Jarnas 98 sendiri untuk memenangkan Prabowo nih kan udah ada pintu terbuka nih dari hasil survei Litbang Kompas kemarin tuh ada kenaikan suara. Ya saya sih bersyukur ya ada kenaikan suara gitu. Yang penting jangan sampai ada gempa politik. Wah, gempa politik Apa maksudnya gimana tuh bang? Ya Dengerin nih, soalnya lagi banyak gempa nih. Iya kan? Iya. kalau ada gempa politik itu bukan hanya DKI aja nanti yang berimbas, tapi bisa keseluruhan. Yang menurut abang gempa politik ini apa ini bang? Biar Ya, kita nggak salah tafsir ini bang. Contoh kasus ya, contoh kasus Udah pernah terjadi tuh bang? Pilkada DKI, Oh, Pilkada DKI tahun Nggak tahu bang. ya 2012. 2012 Jokowi 2012. 2017. Ahok berarti. Oh, ya. Kenapa Ahok gitu bang? Gempa politik Ya, Ahok, hanya- Ahok mengatakan gempa politik Ahok itu kenapa itu? Ya karena persoalan menyinggung sensitivitas yang sangat sensitif. Sarah, Surat ya. Al-Maidah. Oh, itu didapat benar memang begitu. Karena secara hitung-hitungan ya dia sudah di atas kertas menang. Sudah di atas kertas menang. Jadi strategi kawan-kawan Jarnas ini bang, Jarnas DKI ini untuk menghindari gempa politik itu ada nggak bang? Ya kalau itu yang penting di tim utamanya Prabowo Gibran, termasuk Prabowo Gibran, jangan sampai buat blunder saja. Ya saat ini penerimaan masyarakat terhadap Prabowo Gibran itu sudah cukup baik. Iya benar. Dan sehingga
melakukan kegiatan-kegiatan yang soft, ya itu untuk saat ini cukup lah, gitu. Sehingga jangan sampai ada yang coba bermanuver gitu kan untuk melakukan hal-hal yang ekstrim. Gitu. Saya dan juga jangan terlalu banyak gimmick, ya, terlalu banyak gimmick. Gerakan-gerakan Turun aja tambahan langsung ya. lah ke masyarakat, turun aja langsung ke masyarakat, dan itu yang memang saya lakukan di beberapa tempat di DKI. Ya. Oh, kalau DKI udah turun ke masyarakat. Ya, melakukan pendekatan aja. Apa sih? Iya. Terus Bang, soal ini Bang, bagaimana sih Abang tadi bilang turun ke masyarakat Bang kan? Jadi ini yang turun ke masyarakat ini kawan-kawan Jarnas 98 DKI. Ya, Ada nggak gerakan di bawah? Pak, gini, ini kan kerja bersama, nggak mungkin dilakukan. Semua tim relawan, tim partai itu wajib turun semua. Gitu. Khususnya caleg gitu kan, caleg yang ada di pendukung partai Prabowo Gibran juga harus turun. Jangan juga hanya jual diri sendiri gitu. Nggak mungkin ini dikerjakan oleh satu kelompok atau dua kelompok. Ini wajib harus dikeroyok. Dan itu udah dilakukan sama Jarnas DKI Bang. Ya, termasuk salah satunya Jarnas. Tapi ini ada hal yang Lebih itu lanjut. kan hal positif tadi kita bicara, Mas. Ya. Yang kita masuk pada hal yang Negatif. sangat negatif. Penglihatan Abang nih selama dari 2004 sampai saat ini, apa yang harus dijaga dari Pari TKN? Yang tadi Bang bilang jangan kebanyakan gini, jangan sampai blunder ya kan ya. Ya. Jangan sampai gempa. Yang bikinin suara Prabowo sendiri Jabodetabek malah turun nih Bang. Jangan maksudnya Ya gini, kalau di DKI memang efek Anies, ya, efek Anies dia jabatan dia sebagai gubernur itu bisa dirasakan, gitu. Cuman memang ya baik timnya Ganjar maupun timnya Prabowo itu tidak mampu mengkritisi program-programnya yang dilakukan oleh Anies. Ya dulu kan sempat itu bikin patung di HI, bambu petuk. gitu, bambu. Tapi kan itu nggak selesai. Tapi kalau program otentiknya Anies itu hanya rumah DP 0%. Dari target 300.000 dia punya target. Ya kalau tahun 2022 itu baru 0,3% kok. 4.000 udah yang Iya, terisi. baru 0,3% yang terrealisasi. Terhadap Formula E sendiri gimana Bang? Ya formula kan itu apa ya? Mainan-mainan ini aja. Ya sesaat lah. Tapi Yang- kan yang dia- berlanjut itu iya. Bang. Yang dia- Program itu berlanjut Bang. Bukan. Program Formula E itu hanya istilahnya program yang dapat dirasakan oleh segelintir yang tidak bisa dinikmati selamanya. Sedangkan rumah DP 0% itu Sangat masyarakat. Nggak Ya. bisa diingat gitu ya. bukan, itu kan memang keinginan warga, keinginan masyarakat. Siapa sih yang nggak Kebutuhan pengen pokok, punya rumah? kebutuhan pokok. Karena itu berarti. kebutuhan pokok. Iya betul. Sedangkan Formula itu program sekunder, malah bisa saya bilang tertier ya. Bahkan nggak semua warga DKI nonton itu ya. Sedangkan program yang utama itu pesanan rumah. Kemudian nih Bang, kan tadi udah tuh mulai naik sendiri kan nih. Kita juga gue nggak pernah tahu juga tiba-tiba bisa tergerus gitu suara Anies nih Bang. Bagaimana apa penilaian Aslit Bang Kompas sendiri nih terhadap kenaikan suara Prabowo Gibran di Jakarta dan sekitarnya. Nah, Abang nih untuk menjaga ini nih, kan dari Bang turun ya kan ya. Ada catatan nih Bang, 9 daerah strategi gebrakan apa nih yang mau dilakukan Jarnas 98 khususnya DKI Jakarta? Ya seperti yang tadi saya sampaikan, turun ke masyarakat, gitu.
mainkan isu yang nembak Anies. menaikkan isu yang populis gitu kan. Dan Yang debat Anies, Bang, ya? mengkritisi. Bukan Karena Anies. kalau cobalah kita ke Tambora, Iya. daerah Caping gitu, yang daerah padat, tanya persoalan. Daerah ruwet gitu. Iya, Crowded. tanya aja, gimana rasanya berharap untuk bisa dapat rumah? Nggak akan kepikiran. Karena apa? Persyaratannya tinggi kok. Yang tadinya 7 juta untuk syarat untuk bisa dapat rumah DP 0%. Sekarang dinaikin jadi 14 juta. Gimana gitu kan? Orang UMR apa UMP-nya itu cuma 4 juta. Iya. Artinya Prabowo Gibran sendiri ini harus lebih menjamah kepada masyarakat yang tinggal itu untuk membangun tata letak tinggal yang lebih baik gitu Bang ya. Nah, ya makanya memang salah satu program pemindahan ibu kota Ya. yaitu untuk mengurangi sesaknya Jakarta. Berarti Abang sendiri setuju ikan itu ada? Ya saya setuju. Ini pembahasan kita yang lebih pernah menjadi isu trending topik di media, persoalan lembaga survei, carut marut lembaga survei. Bagaimana Hasan Nasbi ini, ya kan, sebagai konsultan politiknya Prabowo Gibran mengkritisi lembaga-lembaga survei saat ini, apa tuh namanya, persepsi ya. Oh, karena tidak melaporkan ya, Posisi. tidak melaporkan media Tempo ya. Ya, yang mereka mau laporkan itu, Bang. Gimana tanggapan itu, Bang? Apa media Trending gitu, Bang. media Tempo yang mengkerdilkan. Ya karena Profesi. gini, saya sebagai salah satu yang terlibat di Survei. kegiatan-kegiatan poster, kegiatan-kegiatan survei. Saya juga kecewa dengan temponya ya, temponya. Dia melakukan framing tentang pemberitaan yang subjektif lah, subjektif. Terlebih terhadap Ibu Riana ya. Bukan terhadap dia, tapi terhadap pemerintahan ini. Oh, udah lari Bang ya. Ya. Udah mengejar orangnya Bang ya, bukan Iya. objeknya ya. Iya. Ya berapa kali kan. Saya juga beberapa kampus kan dibagikan secara gratis gitu, majalah-majalah Tempo Wah. untuk ya beritanya Oh, udah melakukan propaganda gitu, Rel. propaganda. Berarti udah jadi kayak alat propaganda itu. Betul. Ya memang kita tahulah awal muasalnya Tempo melakukan itu ya. Ya setelah pernyataannya Gunawan Muhammad Gunawan. Yang merasa sedih. Gitu. Ya itu hak dia, gitu, hak dia untuk seperti itu. Tapi yang saya sayangkan, kenapa Tempo yang sebagai salah satu media nasional kok melakukan hal-hal yang ya sepicik itulah. Ya mungkin udah pesanan dari paslon lain itu, Bang. Ya bisa jadi. Sekelas media besar. Ya, sekelas Tapi media sebenarnya ngomong survei nih Bang. Sebenarnya memang ada itu Bang. Kan isu-isunya kan pesanan, survei pesanan itu. Nah, kalau survei, Kalau Hasan Nasbi kan saya itu. kalau survei itu sudah pasti pesanan. Tapi saya meyakini semua lembaga survei Ya. yang kredibel dalam launching, dalam merilis hasil surveinya itu tidak akan berani untuk membuat mengotak-atik angka sesuai keinginan dari si pemesan. Terus untungnya Karena akan pertama kredibilitas lembaga itu sendiri. Kredibilitas lembaga itu sendiri. jadi yang dimaksud dengan pesanan ini untuk kan otomatis untuk menaikkan Elektabilitas. Ya, itu kan dong. Itu Jadi hanya keuntungan mereka Bang. Saat mereka pesan Jadi bayar. Ya kalau surveyornya sendiri nggak berani untuk mengotak-atik kan. enggak, sampai dirilisnya juga nggak akan berani mengotak-atik. Makanya
saya menghormati semua rilis lembaga survei yang sudah keluar, ya, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan memang agak-agak ini baru di surveinya Kompas yang terakhir ya, yang kalau teman-teman lembaga survei bilang itu swing voter yang 28, sekian persen. Nah, kalau saya pribadi sebetulnya swing voter itu bukan di situ. Terus di mana, Bang? Di pemilih yang sudah menentukan tapi belum mengungkapkan. bukan belum Bulat gitu. bulat. Kalau biasa di hasil data survei itu ada strong spotter. Strong voter. Nah, strong spotter itu biasanya angkanya itu lebih kecil dari yang elektabilitas yang sudah keluar. Itu yang paling kuat itu, Bang. Nah, dia mau yakin deh. Dia sudah yakin dia tidak akan bergeser. Mau dikasih uang 1 juta, 2 juta, dia tidak akan bergeser. Nah, kan ada pertanyaan biasanya tuh di survei itu ada pertanyaan, kalau seandainya ada kandidat lain yang memberikan materi, memberikan angka, memberikan souvenir, kira-kira akan pilih siapa? Yang memberikan uang, memberikan souvenir, atau tetap sesuai dengan pilihan pertanyaan pertama. Nah, ini yang berubah. Nah, ini yang swing voter nih sebetulnya. Kenapa saya bilang yang 28% sekian itu saya bilang Swing voter. bukan. Itu yang hampir saya bilang 90% tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal dia sudah menentukan. Bukan. Dia terdaftar. Iya, yang dianggap swing voter itu, Bang, ya. Iya. Yang masih ragu-ragu nih, belum menentukan Kan di pilihan. situ kan di bawah itu tidak menjawab, Iya. ragu-ragu atau belum Iya. memutuskan. Nah, itu pasti kemungkinan tidak Nah. akan menggunakan hak pilihnya, Bang, ya. Dan saya bisa pastikan 90% itu tidak menggunakan hak pilih. 90%. Gitu. Kenapa saya bisa analisa seperti itu? Sekarang gini, base data survei itu adalah BPS, Iya. jumlah penduduk ya yang sudah mempunyai hak pilih dari mulai 17 tahun ke atas. Ya, tidak ada pemisahan itu yang tidak boleh menggunakan hak pilihnya, TNI, Polri dan sebagainya. Itu pertama. Terus yang kedua, base untuk yang menggunakan hak pilih itu DPT. Nah, bicara tentang pemilu ya, 2019 itu suara sah itu hanya 78%. 2019, 2014 itu 70%. 2009 itu 72%. Jadi ya range-nya itu antara, kalau dari tiga pemilu sebelumnya itu antara 70 sampai 80. Berarti paling tinggi aja 20% itu tidak akan menggunakan hak pilih. Ya, dengan berbagai alasan ya. Iya. Gitu. Ya salah satunya seperti saya nggak akan menggunakan hak pilih. Terang-terangan, Bang, ya. Ya saya jujur. Tapi kenapa saya terlibat? Ya memang Ada menurut saya ya Prabowo itu yang bisa melanjutkan programnya Jokowi. Hanya sebatas itu aja. Makanya Bang terjun untuk jadi relawan. Ya alhamdulillah 4 pemilu terakhir dari mulai SBY kan 2004 ya. Iya. 2004, 2009, 2014 saya terlibat. Yang saya terlibat ya alhamdulillah mana? 2004 saya di SBY, 2009 saya di SBY, 2014 saya di Jokowi, 2019 saya di Jokowi. Berarti hokinya Prabowo udah masuk nih ya. Ya, insya Allah. Oke. Terakhir sebelum kita tutup acara ini, Bang.
Apa nih pesan abang terhadap masyarakat melihat hasil survei saat ini bang? Kan banyak banget survei nih. Apa yang abang pesankan terlebih masyarakat daerah Jabodetabek nih, wilayah abang nih? Kalau saran saya, gini, ini kan pemilu kalau seandainya Gini, Bang. kalau 2 putaran ya, kalau 2 putaran itu anggarannya cukup besar itu putaran kedua, sekitar 14,7 triliun di putaran kedua. Ya pilihlah yang kira-kira dia bisa cukup 1 putaran. Karena kalau ngitung data survei terakhir Kompas itu, kalau dipakai angka pemilih yang 80% aja, yang terendah, itu sudah 49% kalau pakai data itu. Jadi 39 sekian itu kan, kalau dibagi 80% itu sudah 49% lebih. Tapi kalau seandainya yang menggunakan hak pilihnya itu 75%, itu sudah 52%. Oke, mantap. Dan itu Tinggal mengambil yang ragu-ragu itu bang. ya. Karena biar pasca pemilu 14 Februari itu ya sudah jelas siapa yang akan jadi presiden. Oke, mantap nih. Gila, Baik sahabat, banyak ilmu baru nih Iya. kita dapat nih. banyak ilmu baru yang kita dapat dari Bang Wimbo, Bimbo. terutama tentang survei. Dan ada istilah gempa politik. Jadi untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat sindikat politik di sana, di rumah atau dimanapun, tetap ingat 14 Februari 2024 pilih Prabowo Gibran. Sampai jumpa. Kasih bang. Siap. Jangan enteng-enteng aja kan, nggak ada yang berat kan.